Nama saya Triana Parama dari 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Saya di sini tidak sendiri, saya mempunyai teman-teman saya, ada Julantri dan Vanessa. Mereka akan memperkenalkan diri. Hai, saya Julantri, saya juga dari 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa Idrina Daud, juga dari kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Tanah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih perkembangan anak muda zaman sekarang dalam belajar, berdaya dan berkarya. Aku nggak mau bahas sendiri, kan kita punya teman-teman nih. Jadi kita akan tanya-tanya mereka, kita akan sharing-sharing gimana sih perkembangan mereka. Oke, aku mau tanya Julantri dulu deh. Boleh dah. Bagaimana sih perkembangan belajar kamu nih selama offline dengan online? Pastilah berbeda jauh. Beda jauh banget sih. Boleh ya, kita sharing sedikit. Boleh dong. Selama online dulu. Selama online tuh kadang materi tuh kadang nggak masuk gitu di otak. Nggak masuk banget. Masuk nggak sih? Tidak. Kan? Dan juga kalau jaringan rada-rada ngeselin. Ya, ngeselin banget loh. Kadang ya gitulah, kadang nggak tahu apa yang dijelasin. Kadang ada, kadang enggak. Jadi kadang guru kalau ngejelasin tuh gitu. Itu apa sih sebenarnya, itu apa sih? Teman-teman semua pastilah pernah rasain yang kayak gitu. Kalau Vanessa, gimana nih waktu belajar online? Ya, menurut aku sih perkembangan belajar selama online dan offline itu Beda jauh. iya sangat berbeda. Nah, bahkan kegiatan yang dilakukan di online maupun offline itu sama-sama memiliki plus minusnya yang tersendiri. Nah, menurut aku mau cerita sedikit boleh kan? Boleh dong. Nah kan aku sekolah di SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Nah, waktu aku kelas 10 kan corona itu penyebarannya sangat luas. Jadi semua kegiatan yang sekolah lakukan itu semuanya dilakukan di rumah kan. Jadi kita itu hanya punya teman itu aja. Jadi ya begitu. Susah ya interaksinya pasti. Susah. Sama sih, aku juga gitu. Waktu online dulu pun kadang cuman bangun, langsung siapin buku, siapin laptop, terus dengar guru, terus gak paham materi, lalu akhirnya ya sudah lewat begitu aja. Tapi kamu mau bertanya nih, Boleh. kalian pernah nggak sih masuk Zoom terus ditinggal gitu? Pernah tahu ya, tinggal makan. Kalian yang di rumah pernah nggak sih kayak gitu? Kadang aku gak ingat loh. Iya sih, kalau jadi udah error ya udahlah, bilang aja gini, sorry Pak, tadi jaringan ini. Iya, Sorry Bu. tadi gak bisa masuk room. Terus plus minusnya ada lah ya. Banyak sih. Iya, plusnya ya kita bisa tinggal di rumah. Sana mesti Senang banget menahan. loh tinggal di rumah kalau boleh tahu. Next deh, kalau perkembangan dalam belajar offline yang kita sekarang lakuin di sekolah ini, pasti dong ada juga plus minusnya. Ada sih ya. Julantri deh. Kalau aku sih pertama tuh kita jadi lebih banyak interaksi gitu sama teman. Udah punya banyak teman ya. Enggak itu aja. Yes. Kalau ada tugas ya obrolin. Iya. Ada tugas obrolin. Ditanyain. Ditanyain. Vanessa? Sama sih. Punya banyak teman gitu kan. Ya, udah mulai banyak interaksi ya. Udah mulai banyak teman juga. Ya, rajin ngerjain tugas. Ya, ya. Dulu kan waktu online nih ya, tugas tuh numpuk banget. Terus malah minusnya lagi kita disuruh datang sekolah, disuruh kumpulin tugas. Cuman kumpulin tugas. Iya, cuman kumpulin tugas. Sekarang waktu kita offline nih, banyak yang udah bisa dilakuin, bisa kumpulnya pas waktu itu juga, bisa besoknya. Yes. Tapi kan semuanya kan punya plus Iya, minus punya lah plus ya. minusnya ya.
Pasti kalian juga ada nih yang kangen belajar online ya? Pasti ada lah ya. Ada dong. Pasti ada yang suka offline, ada juga yang suka online. Kalau Jelantri, Bisa dibilang kalau boleh nih ya, agak Boleh dong. ada online, ada offline gitu. aduh, susah ya. Susah sekali. Ya, usulan buat guru-guru deh. Mungkin di luar. Buat guru-guru nih ya, Iya. kalian lihat tadi ada kok perkataan kami yang jujur banget Ya, nih, jujur banget. boleh dong ya. Ya, offline online ya susah sih, tapi ya suka. Kan ini cuma pengalaman sih. Pengalaman. Jangan Kita kan ditiru. sharing-sharing. Kalau plusnya kan pasti ketemu sama teman-teman, terus sudah bisa tahu bilang ternyata ini karakternya masing-masing. Terus apa lagi ya? Pasti ada juga guru yang galak, ada yang Ada sih, tapi ya ya. Galak demi kebaikan sih itu. Terus gimana sih kalian berinteraksi dengan orang-orang di sekitar sekolah ini selama pembelajaran offline? Gak mungkin kan kalian mungkin bakal santai-santai aja, atau mungkin ada yang agak terganggu dengan teman-temannya atau guru-gurunya? aku dulu nih ya. Boleh. Kalau aku sih kan aku orangnya agak mudah lah ya, agak mudah untuk bergaul. Jadi ya ada teman hai nyapa Iya. gitu kan hai. Kan lagi pula kan guru juga udah agak kenal Selama masuk kan? sama masuk. Jadi kalau ada guru, halo Bu, selamat pagi, gitu doang kan ya. Tapi selama offline juga tuh enaknya gini nih. Kita kan dulu tuh gimana sih cari ngomongnya gitu? Gini, mungkin waktu online dulu kan kita di rumah, jadi kita tuh nggak punya banyak interaksi dengan orang-orang yang dengan teman-teman kita lah, dengan lingkungan kita yang ada di sekolah. Nah, tapi waktu masuk ke sekolah, waktu kita udah tatap muka kan kita udah mulai berinteraksi. Jadi kan pasti perbandingannya beda jauh lah ya. Kita yang mungkin tadinya tertutup atau nggak mau terbuka sama orang lain, semenjak masuk sekolah udah punya banyak teman. Ada nggak yang kayak gitu? Pastilah ada. Kalau Nesa gimana nih interaksinya dengan orang-orang di sekolah? Ya, aku kan orangnya pemalu ya. Jadi awal-awal masuk itu Ya, temannya cuman minder lah. iya. Baru temannya cuman itu Itu aja. aja. Teman dari SMP. Iya. Ya. Nah, Siapa sih temannya? Aduh, sama ya. Enggak sih. ada lah. Terus lama-kelamaan kan kita sering kerja kelompok gitu. Temannya Pastilah ganti-ganti ya. iya, Nggak ya mungkin cuma ganti itu ya. aja. Nah, mulai dari situ, mulai situ kita terbuka. Yes. Punya interaksi yang lebih luas lagi lah. Bagaimana sih perasaan kalian selama masuk pembelajaran offline ini? Seru nggak, atau sedih, atau malah marah gitu? Aduh, kenapa sih ada belajar tatap muka lagi ini? Kan kita bisa rebahan kalau sekolah offline. Online deh, sorry. Sorry ya, aduh keasikan ngobrol. Jelan, aku dulu kan? Ya udah. Tadi pertanyaannya perasaannya ya. Masih senang ya, senang pasti. Cuman senangnya itu Gak senang banget. nggak senang banget sih. Soalnya kan kita kan udah terbiasa gitu belajar online kan. Jadi kayak pas iya sih 2 tahun ya. Pas masuk agak kaku gitu, gitu. Malu, ya, iya. pasti kalau disuruh ke depan untuk mempresentasikan sesuatu ya pasti gugup lah ya, pasti mungkin ada yang keringat dingin. Ada lah ya pasti. Ya aku sih awalnya ya malu ya, karena ya kan kita gak kenal teman-teman. Jadi waktu maju ke depan tuh kayak rasa aduh gimana nih kalau salah, gimana nih. Perasaannya pasti pertama grogi. Kedua ya kan kita udah mulai masuk nih offline, jadi agak seneng gitu, sudah punya banyak teman, bisa berinteraksi dengan guru-guru. Kalian juga pasti gitu kan?
Iya sih gitu sih. Vanessa, bagaimana perasaannya masuk? Apakah senang atau mungkin juga kesel? Semuanya bercampur jadi satu. Oh, bercampur jadi satu. Aduh, kayak adonan. Kayak gado-gado ya, Ya, kayak gado-gado. Pasti ada sedih, ada senangnya, ada mungkin nangis-nangisnya juga. Ada malas-nangis Iya, sekolah. ada malas-nangis sekolah. Kadang kalau udah banyak tugas numpuk, pasti aduh malas banget nih ke sekolah. Gak mau deh, maunya sakit aja Jangan gitu ya, Oke, ternyata banyak ya pengalaman-pengalaman dan ternyata banyak rahasia yang juga udah terbongkar nih waktu kita sharing-sharing gimana perkembangan dan ya proses lah ya dalam belajar online dan offline itu beda jauh banget kan. Pasti ada yang suka online, ada juga yang suka offline. Ya tergantunglah dari kita masing-masing. Aku sendiri sih sukanya offline, sukanya tatap muka biar kita bisa lebih cerita-cerita, lebih banyak sharing-sharing dengan teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan kita berikutnya. Kita akan lanjut cerita-cerita nih, terus sharing-sharing. Tapi dengan teman-teman yang berbeda juga tentunya. Di sini ada Angel, Hai. ada Vivi, halo, ada Odi. Hai. Tapi sebelum kita mulai cerita-cerita nih ya, boleh dong mereka perkenalkan diri secara lengkap lagi. Boleh dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Tony Merongko dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Kalau aku Eldania Hikmat dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Kalau aku Ewodia Misal Pindan dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi nih ya, kita bakal bahas pembahasan yang berikutnya. Kita akan cerita-cerita dengan ya cerita pengalaman yang beda lagi ya. Di sini aku mau nanya nih sama kalian. Kalian ada nggak yang masuk organisasi di sekolah? Masuk dong. Ekstrakurikuler? Masuk. Ya itu mungkin membebani ya buat kalian sedikit sih biasa. Buat stres nggak? Iya, stres lah. Ya kita kan anak sekolah ya guys, jadi stres itu bisa dibilang nggak lepas dari kita ya sebagai pelajar. Aku mau nanya, gimana sih cara kalian ngatasin stres itu? Oke. Ya boleh aja dulu deh. Oke. Ini ya, intinya ini. Sama dong. Kalau aku sih biasa pergi healing sama teman-teman, Ya. sama keluarga juga. Ya boleh nih. Kalau teman-teman punya pacar, bisa juga tuh healing sama pacarnya. Boleh ya, boleh deh. Bisa healing sama pacarnya. Yang punya pacar boleh deh healing sama pacarnya, tapi tentunya harus punya batasan ya teman-teman. Gak boleh bertindak yang lebih jauh kalau mau sama pacarnya. Kalau sama teman-temannya juga boleh. Vivi nih, gimana nih cara ngatasinnya? Kalau Angel dengan Odi kan bilang healing nih guys. Nah, tapi menurut aku sih, aku juga suka healing sih. Tapi untuk teman-teman di luar sana pasti dong nggak banyak juga yang nggak suka healing atau keluar di luar kan gitu. Mungkin ada yang introvert. Gitu. Jadi kalau menurut aku bagi waktu penting sih guys. Ya, itu juga tipsnya ya guys. Kalian harus bisa bagi waktu, kalian harus bisa sesuaikan jadwal kalian sebisa mungkin supaya nggak bertabrakan. Dari kalian ada nggak organisasi atau ekstrakurikuler yang kalian ikutin bertabrakan nih? Tuh sama-sama nih terjadi. Sejauh ini karena udah banyak mengikuti ekskul ya, jadi kalau aku udah bisa mengatur sebaik mungkin supaya nggak bertabrakan. Tips yang bagus sih guys, harus bisa bagi waktu. Terus aku mau nanya nih, bagaimana sih perasaan kalian ketika orang tua kalian atau mungkin keluarga kalian nih menuntut kalian harus bagus nilainya. Ya mungkin perasaan kalian ada yang sedih, ada yang mungkin kesal juga. Sedikit terbebani sih. Tapi namanya orang tua ya, Pasti pengen mau yang mereka terbaik kan ya, yang terbaik anak-anak buat anak-anak baik, harus bagus supaya kita juga gampang masuk ke dalam perguruan tinggi yang benar-benar kita Apalagi cita-citakan. kita udah kelas 12 kan, tapi itu membebani buat kalian nggak sih? Membebani sih sedikit, tapi
kita juga bisa komunikasi baik dengan orang tua kita. Mungkin tanya-tanya, Bisa juga konsultasi dengan guru. ya, Guru konsultasi dengan orang orang tua. tua. Kalau untuk sih nggak terlalu juga sih guys, karena tugas orang tua itu sebenarnya Mendidik. yang mendidik dan mendukung supaya kita bagaimana kita juga berjalan dengan baik dan lebih semangat lagi. Karena kalau untuk menuntut itu lebih kayak membuat kita ya terpaksa untuk melakukan itu. Kalau Dan kita nggak suka. sesuatu yang dipaksakan kan tidak baik ya guys. Odi gimana nih? Kalau aku nih, aku bersyukur banget nih orang tua nggak selalu Nuntut ya. nuntut Ya. buat dapat nilai yang bagus, tapi mereka terus mendukung bagaimana supaya kita bisa belajar dengan baik. Bisa mendukung terus supaya bagus nilainya. Ya, begitu. Nah, jadi buat kalian teman-teman yang mungkin ada orang tuanya yang ya bisa dibilang menuntut kalian untuk harus bisa itu, boleh deh konsultasiin, boleh deh cerita-cerita ke orang tuanya, terbuka ya, jangan menutup diri karena kalau kalian nggak terbuka, orang tua kalian juga nggak tahu bagaimana perasaan kalian dan ya bagaimana potensi, iya bagaimana kita yang sebenarnya apa yang harus kita lakuin, Apa yang kita mau? ya apa yang kita mau. Kadang orang tua juga menuntut kita, padahal itu bukan Iya, bukan kita dengan potensi kita. bukan potensi kita. Kita nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kita bisa, cuma itu mungkin Masih bukan tersendiri. ya, itu mungkin orang lain yang lebih bisa gitu kan. Atau mungkin ada orang tua kalian yang lihat tetangga terus suruh bilang harus gini nih, harus gini nih. Itulah penting langsung eksekusi, Iya, kembangin potensi Iya. yang lebih hebat lagi. harus bisa banyak-banyak berinteraksi lah ya dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan menutup diri deh intinya. Ya, jangan di kamar terus. Iya, jangan di kamar terus. Bersosial dong. Ya, Dan harus lebih ini nih, banyak ini nih, sosialisasi. teman-temanku semua udah ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler, harus diambil nilai yang positif-positif dari sekolah. Jangan juga sering berbaur sama teman, bukan dilarang berbaur ya, tapi maksudnya batasilah dengan teman-teman yang bisa mungkin menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Ya, itu kan juga salah satu faktor yang bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang enggak dan itu nggak bagus sih. Kalian aman kan? Aman dong. Aman. Apalagi ya, aduh, banyak ini yang mau diceritain tapi kita ya kalian juga nih, aduh, diam-diam mulu deh dari tadi. Ya, Banyak mungkin yang sedikit benar grogi juga. sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita kan cuma mau sharing-sharing nih, mau ceritain apa sih yang kita rasain dan apa sih yang terjadi selama proses belajar mengajar dan perasaan kita gimana. Intinya guys, kalian harus rajin-rajin komunikasi sih, jangan diam-diam deh. Nggak bagus kalau Lebih sering sosialisasi. iya lebih sering bersosialisasi kata Odi. Harus Biar lebih- nggak stres-stres juga. iya, jangan stres. Dan kalau misalnya kalian tiba-tiba punya nilai yang bukan nilai guys, tugas yang menumpuk atau bertabrakan dengan organisasi atau ekstrakurikuler, boleh deh kalian atur waktu yang seperti Vivi bilang tadi, kalian atur waktu buat healing, buat ngobrol-ngobrol sama teman, dan ya mungkin masih banyak lagi. Melakukan kegiatan positif. Iya, lakukan kegiatan positif dan menyenangkan seperti kami. Ya, bisa juga ikut kegiatan di gereja. Ya, itu atau bagian Kristen. kegiatan-kegiatan di luar rumah, organisasi di luar rumah mungkin kalian mungkin ikut. Itu organisasi yang di luar sekolah ada nggak yang kalian tahu? Ada organisasi taekwondo sih. Nah itu Pondok, ekstra pramuka. ya itu kalian bisa ikutin. Oke, kita akan mulai pembahasan kita selanjutnya. Kita akan mulai cerita-cerita lagi. Teman-teman jangan bosan ya. Di sini aku punya teman-teman yang baru lagi, yang berbeda lagi tentunya. Ada Fani, Halo. ada Elni, Hai. ada Tari. Hai. Oke, tapi sebelum kita memulai pembahasan dan cerita-cerita kita lagi, kita mulai sharing-sharing lagi. Mereka boleh dong memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Halo, perkenalkan nama saya Octaviani Indarang. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Toraja.
Hai teman-teman, kenalin nama saya Elisa Jenuci Petala dari kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Hai, kenalin nama aku Juta Rilita Serong, kelas 12 IPA 1 dari SMA 1 Tanah Toraja. Oke, kita akan mulai cerita-ceritanya lagi. Teman-teman jangan bosan ya. Udah diingatin tadi jangan bosan. Sekarang kita akan mulai tanya-tanya nih sama mereka. Bagaimana sih cara kalian nih ngembangin potensi, bakat atau karya kalian yang ternyata banyak orang nih yang nggak tahu, banyak orang yang ternyata nggak tahu ya kalau misalnya kalian nih punya bakat atau punya karya yang ternyata kalian bisa, tapi orang lain yang nggak tahu, kalian sendiri doang yang tahu. Kalau dari aku, pertama itu aku sering mengasah bakat aku terus. Aku juga sering ikutin lomba baik online ataupun yang offline. Jadi melalui lomba-lomba yang aku ikutin itu, aku bisa bisa mengasah skill aku yang punya. Terus aku juga sering share hasil karya aku di media sosial, contohnya di Instagram. Jadi orang-orang tuh bisa tahu kalau aku nih bisa di sini ini gitu. Tentunya ya nggak disembunyiin aja ya. Ya, Tipis-tipis lah ya di sharing ke orang-orang, dibagikan ke orang-orang kalau ternyata itu kalau yang gimana nih cara ngembangin potensinya yang ternyata orang tuh nggak banyak yang tahu atau sama sekali mungkin nggak ada yang tahu. Kalau aku sih sama ya dengan Fani, yaitu ngasah skill sedikit demi sedikit. Terus kita bertiga ini juga coba-coba hal baru seperti ikut-ikut lomba online ya kan. Terus kita juga itu harus open minded terhadap saran, kritik orang-orang supaya kita itu bisa membangun potensi diri kita sendiri. Jangan ditutup ya, meskipun orang lain nggak tahu, tapi kalau tiba-tiba nih ada yang tahu atau mungkin orang-orang sudah sedikit-sedikit mulai tahu ya, terus ada kritikan atau ada masukan ya setidaknya diterima lah ya. Ya kan biar skillnya tuh atau bakatnya tuh di situ-situ aja bisa berkembang mungkin, karena dengan kritikan orang lain itu belum tentu mengkritik secara apa ya namanya mengkritik kayak dijatuhin, tapi mungkin kritikan mereka itu bisa membangun semangat mereka juga. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan cerita-cerita lagi tentunya dengan topik yang berbeda. Di sini aku mau nanya nih sama kalian. Bagaimana sih menurut kalian, apakah dengan potensi yang kalian punya, bakat yang kalian punya, ataupun karya-karya yang kalian punya nih, kalian tuh harus fokusnya cuma ke sekolah doang atau mungkin bisa di luar rumah? Ya, kalau kami sih bisa di sekolah, bisa juga dikembangin di luar sekolah. Di mana aja. Apalagi sekarang kan udah ada lomba-lomba online. Jadi School juga gitu kan. ya, jadi lewat lomba-lomba yang kita ikutin tuh, kita kembali lagi kita bisa tuh ngasah potensi yang kita miliki. Jadinya gimana ya? Ngembaginya tuh dengan cara ya ikut lomba-lomba, gak cuman di sekolah ya teman-teman, kalian juga bisa ngembangin potensi kalian, karya-karya kalian, bakat-bakat kalian lewat ikut lomba, ekskul, ya, itu sama apa? Otodidak, belajar sendiri ya, belajar sendiri. Dengan kalian belajar sendiri pun lewat mungkin nonton YouTube atau mungkin media sosial lainnya, kalian bisa ngembangin bakat-bakat yang kalian punya. Nggak cuman harus di sekolah doang ya. Kalau nge-stuck doang sih. Iya, nggak eksplor, nggak bakal luas. Mau nanya lagi nih, nanya-nanya terus lah ya. Jangan bosan-bosan deh. Bosan dong. Oke, aku mau nanya nih sama kalian, bagaimana sih perasaan kalian nih, nanya perasaannya sekarang. Bagaimana nih perasaan kalian ketika kalian lagi berkarya, ketika kalian lagi buat suatu karya, terus tiba-tiba karya kalian tuh dijudge, dijelekin sama orang. Apakah setelah dijudge itu kalian langsung nyerah, atau mungkin karena orang-orang ngejudge karya kalian tuh kalian malah makin semangat? Pastinya ya, kalau karya kita dijudge itu pasti kita bakal sedih gak sih? Ya bakal kecewa gitu. Ada yang sampai nangis gak sih? Siapa tuh?
menaikkan semangat kalian untuk terus berkarya? Walaupun karya itu bakal sering dijudge tuh, kita nggak boleh nyerah gitu. Harus tetap semangat. Ya benar. Apa yang kita terima dari orang lain, kritikannya itu kita terima aja. Kita itu jadiin apa ya namanya motivasi buat karya kita ke depannya agar lebih Lebih berkembang lagi, Ya, lebih berkembang. lebih Berkualitas. Jadi mungkin dengan dijudge-nya karya kita tuh mungkin itu bisa lebih membuat kita makin semangat, biar kita bisa nunjukin deh ke Ya, orang-orang yang benar. ngejudge kita ya. buktiin kalau sebenarnya tuh kita juga Bisa ya, kita bisa lebih dari yang kalian pikirkan. Nah, jadi kalau kalian punya karya terus orang lain ngejudge itu jangan langsung nyerah lagi ya guys. Nggak boleh nyerah. Nggak boleh ya, jangan dimasukin hati. Terima sarannya, tapi itu jadikan motivasi buat kalian supaya ketika kalian berkarya, karya yang kalian bakal selesaikan itu bakal bagus di mata orang lain, biar orang lain yang tadinya judge kalian itu bakal ngerasa kayak aduh aku salah banget nih ngejudge karyanya. Ya bisa dibuktiin. Oke, sekian podcast dari kami, sekian cerita-cerita dan sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih sudah menemani kami selama beberapa menit. Buat teman-teman semua yang menonton, kalian kalau belajar harus lebih fokus lagi, harus permantap belajarnya, terutama buat yang kelas 12 nih, kalian harus bisa lebih mantap lagi belajarnya, kalian harus fokus lagi, kalian harus bisa masuk di universitas yang kalian inginkan. Terus ketika dalam belajar kalian stres, kalian bisa ikutin tips-tips yang tadi, ambil tips-tips yang positifnya aja, kalian bisa healing. Dan yang berkarya nih, yang lagi sementara buat karya, ketika kalian dijudge, ketika orang lain menjudge karya kalian, kalian nggak boleh nyerah, oke? Jadiin motivasi, kalian harus bisa buktiin ke orang lain bahwa karya kalian itu yang terbaik. Teman-teman, ada yang mau kasih motivasi juga buat teman-teman kita? Ada dong. Ya, mulai dari Fani deh. buat teman-teman semua tetap semangat dalam berkarya. Apa yang kalian lakukan sekarang tetap dikembangkan dan jangan pernah pikirin perkataan orang lain gitu, apalagi yang sering ngasih kritik atau ngejudge karya kalian. Tetap semangat. Oke, Nisa? Kalau motivasi dari aku sih, ya singkat aja, tidak ada kata tua untuk kita belajar. Oke, Julan? Kalau dari aku sih, lakukan yang terbaik selama kamu masih memiliki kesempatan. Jangan kesempatannya dipakai main game doang ya. Ingat guys, jangan main-main, oke? Kalian harus fokus dalam belajar. Angel? Ingat ya guys, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Kalau menurut aku sih ya, masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan dini hari. Kalau menurut aku sih itu motivasi yang terbaik. Kalian harus nyiapin dan persiapkan dengan baik. Oke, Jutari deh. Kalau motivasi dari aku sih ya, makin awal kamu mulai pekerjaan, maka makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Aja sih. Oke, yang terakhir, motivasi terakhir nih. Karena aku yakin guys, kalian semua yang lagi nonton ini pasti bisa. Bisa dong.